Untuk malam ini kita bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nanang Sucipto dari tim Edwork ya, sebagai mentor di sini terkait dengan full stack web developer. Ya, kebetulan ini roomnya adalah room Laravel, nanti peningkatan seperti itu. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas melanjutkan dari yang pertemuan yang kemarin. Ya, ini ada kaitannya dengan pengolahan database. Kalau kemarin kita coba mendesain untuk UI-nya, ya, menggunakan Bootstrap. Kemudian kemarin juga sebelumnya menggunakan HTML. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait dengan yang namanya database. Untuk database itu sendiri, nanti kita akan menggunakan database MySQL. Ya, nanti karena di sini database-nya membutuhkan sebuah server, lalu kita menggunakan server lokal. Jadi saya izin untuk share screen dulu. Oke, kita belajar dengan yang namanya MySQL. MySQL ini salah satu tools ya atau aplikasi di mana untuk mengolah sebuah database. Database itu sendiri sebenarnya ya deskripsinya adalah eh, kumpulan ya. Kumpulan apa? Kumpulan data. Data ini kumpulan data ini terkait beberapa data yang saling berelasi yang tujuannya nanti untuk memperoleh informasi baru. Informasi baru itu biasanya ini besar kaitannya dengan laporan-laporan atau keinginan yang nantinya disesuaikan. Contoh pengen membuat laporan tentang nilai, contoh pengen membuat laporan progres nilai dan sebagainya, itu nanti sebenarnya kita gabungkan dengan beberapa tabel. Karena database sendiri itu isinya nanti ada beberapa tabel atau entitas ya yang saling berelasi sehingga nanti bisa kita memperoleh informasi baru. Nah, database ini sendiri manfaatnya sangat banyak secara garis besar ya. Nantinya MySQL ini ya arahnya untuk mengelola database ini dari si server. Karena nanti server ini yang mengelola semua datanya sehingga bisa ditampilkan atau nanti kita postkan atau requestkan ke dalamnya sebuah front end. Karena front end untuk menampilkan. Makanya MySQL ini cenderung dari si server. Biasanya kenal dengan namanya back end. Nah, kemudian ini ada beberapa link untuk referensi belajar ya di YouTube. Mungkin teman-teman bisa melihat nanti beberapa artikel terkait tutorial ya mengenai belajar MySQL. Ini salah satu aplikasi database yang notabene sangat sederhana. Nah, kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman untuk mengolah database, kita perlu paham dulu terkait dengan beberapa tipe data. Tipe data ini maksudnya adalah kalau nanti kita mau menambahkan sebuah data apapun itu, kita harus mengenal dulu data ini tipenya tipe apa. Karena data ini nanti ya arahnya adalah dari data yang mau dimasukkan. Kalau data yang harus dimasukkan berupa teks saja, mungkin tipe datanya adalah seperti apa. Kalau data ini hanya bisa dimasukkan angka saja, maka tipe datanya harus seperti apa. Nah, tentang nanti juga kita belajar namanya primary key atau kunci utama. Nah, ini contoh ada beberapa tipe data. Ya, contoh namanya char. Tipe data char untuk sebuah field atau atribut nanti ya memiliki panjang karakter ya 0 sampai 25, 255 karakter. Jadi sebuah data ini bisa menyimpan kurang lebih 255 karakter. Apabila lebih dari itu, maka akan terpotong. Ada yang lebih panjang lagi dari tipe data char, yaitu varchar. Ya, 0 sampai 65.000 sekian. Berarti ini lebih panjang. Contoh kalau teman-teman nanti membuat data ini mau disimpan berupa sebuah memo mungkin ya, atau berupa sebuah keterangan atau informasi yang lebih panjang, maka tipe datanya dalam sebuah tabel dirubah menjadi varchar. Ada juga yang binary, ya, defaultnya adalah satu. Di binary ini biasanya itu hanya bisa diisi angka 0 dan 1. Ya, tipenya string. Nah, ada juga variabel yang binary. Ada juga tiny block dan sebagainya. Ini sebenarnya tipe data itu kita gunakan sesuai dengan fungsi. Fungsi keinginan yang mau dimasukkan datanya seperti apa. Ini contoh beberapa tipe data yang adalah string. String itu adalah teks. Ya,
Semua yang ada terkait dengan teks itu dianggap sebuah string. Ada juga tipe data yang numerik alias angka. Kalau tipe data angka ini yang pasti tidak boleh dimasukkan sebuah karakter. Contoh teman-teman membuat sebuah field dalam sebuah tabel itu nanti hanya bisa dimasukkan angka saja. Maka kita harus menggunakan tipe data numerik. Intinya ada kita gunakan bit atau byte gitu ya, itu sampai 64 bit. Ada juga yang tiny int itu panjangnya sekian. Ada juga yang kita gunakan boolean. Boolean itu isinya adalah true dan false, benar dan salah. Jadi cuma ada dua pilihan. Ada juga yang small integer, cuma int. Ada medium. Ini terkait dengan kebutuhan nanti berapa digit atau berapa size yang kita butuhkan. Ini adalah tipe data numerik. String tadi sudah, numerik sudah. Yang selanjutnya ini adalah tipe data yang ada kaitannya dengan tanggal dan jam. Jadi kalau nanti membuat sebuah atribut atau nama field yang isinya misalnya isinya adalah berupa tanggal, maka tipe datanya harus saya rubah menjadi date. Ada juga yang tipe datanya nanti munculnya di sini adalah saya masukkan tanggal dan jam. Maka kita gunakan date time. Atau mungkin hanya tahun saja kita gunakan year. Jadi ya di sini adalah tipe data yang nanti berpengaruh untuk membuat sebuah tabel dalam database. Nah, selanjutnya ada juga namanya primary key adalah kunci. Primary key ini misalnya dalam sebuah tabel yang memiliki beberapa record, dan beberapa record itu atau data, contoh di sini data. Di sini ada misalnya adalah tabel terkait dengan buku. Ada kode buku, ISBN itu kode buku, ada judul dan ada tahun. Primary key itu yang mana? Primary key itu adalah apabila dalam satu tabel itu ya memiliki satu field. Field itu adalah atributnya ini, judul dan tahun, ISBN itu nama fieldnya. Memiliki field yang isinya atau recordnya tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Maka harus dikunci menjadi primary key. Apabila nanti datanya ada yang sama, maka akan ditolak. Contoh dari di tabel ini, antara ISBN, judul, dan tahun, itu mana yang menjadikan primary key? Teman-teman bisa lihat. Dari semua recordnya mana kira-kira yang isinya tidak sama. Kebetulan di sini yang tidak sama adalah, ada yang tidak sama? Yang tidak sama itu ada ISBN, itu tidak sama. Ya. Oh, ISBN sama, ada yang sama. Maka ini tidak boleh dijadikan primary key. Judul, cek. Di judul ternyata datanya tidak sama. Maka itu boleh dijadikan sebuah primary key. Nah, kunci. Jadi intinya tidak boleh sama. Apabila nanti memasukkan data yang sama pada judul ini, maka akan ditolak. Ya, karena primary key itu tidak mungkin sama dan tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya ya, nanti selain ini tugas Sriawati, nanti kita sambil praktek ya, membuat database dan sebagainya. Yang selanjutnya, seperti saya bilang tadi bahwa sebuah data ini yang memiliki database yang memiliki beberapa tabel harus saling berelasi. Kenapa harus berelasi? Karena kita nanti akan membutuhkan tabel lainnya untuk membuat informasi. Informasi yang baru atau istilahnya adalah sebuah query itu membutuhkan beberapa tabel sehingga informasinya jadi satu yang konkret. Nah, membutuhkan beberapa tabel ini butuh namanya sebuah relasi. Ini menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya dengan catatan ada satu field atau atribut yang harus sama antara tabel satu dengan tabel lainnya. Contoh yang pertama ada namanya relasi one to one. Relasi one to one ini maksudnya ya apabila di sini ya ada contoh dosen dengan jurusan, berarti satu dosen ini hanya boleh memiliki satu jurusan. Ya, kalau dengan kaitannya dengan siswa biasanya siswa ini hanya boleh memiliki satu kelas. Nah, itu one to one. Samanya dengan kelas hanya boleh dimiliki satu siswa. Nah, itu one to one. Ada juga yang siswa memiliki satu wali murid. Itu one to one. Satu wali murid ini hanya bisa dimiliki satu siswa. Nah, itu dianggap juga one to one. Jadi cuma muncul satu yang menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Maka dinamakan one to one. Ada juga yang namanya relasi one to many. One to many itu satu ke banyak. Gambarannya bagaimana? Contoh ya, kalau dari contoh di sini ya, yang terkait dengan siswa lah misalnya. Satu siswa itu akan memiliki banyak nilai. Ya, itu one to many. Sebaliknya, satu nilai itu juga bisa dimiliki
banyak mahasiswa. Nah, itu boleh. Sama halnya nanti dengan siswa dengan mata pelajaran. Satu siswa itu akan memiliki lebih dari satu mata pelajaran. Itu one to many. Gitu kan? Jadi siswa satu ini akan memiliki banyak mata pelajaran. Itu one to many. Karena tabel siswa dengan tabel pelajaran itu berbeda entitas atau berbeda tabel. Sehingga kalau dihubungkan itu one to many. Satu siswa memiliki banyak mata pelajaran. Oke ya, one to many. Selanjutnya ada juga namanya relasi many to many. Relasi many to many itu adalah relasi dari banyak ke banyak. Maksudnya bagaimana? Contoh ya, kalau terkait dengan siswa tadi, satu siswa memiliki banyak mata pelajaran. Oke, itu one to many. Sebaliknya, satu pelajaran itu bisa dipakai banyak siswa. Itu juga one to many. Maka siswa dengan pelajaran itu hubungannya many to many. Nah, hubungan many to many ini nanti akan menampilkan sebuah tabel baru dinamakan tabel junction atau penghubung yang menghubungkan antara tabel siswa dengan tabel mata pelajaran. Apa yang menghubungkan? Yaitu tabel nilai sebagai jembatan. Jadi satu siswa memiliki banyak mata pelajaran, satu mata pelajaran akan memiliki banyak ya lebih dari satu siswa satu mata pelajaran. Nah, sehingga karena hubungan many to many itu tidak bisa langsung, berarti membutuhkan sebuah penghubung ini sebagai tabel detail atau junction yang menghubungkan dua tabel tersebut. Nanti secara praktek kita akan lebih tahu, oke? Nah, ini contoh. Nah, tugasnya nanti kita arahkan. Satu lagi, selain primary key, ada forest key. Forest key ini sebenarnya adalah sebuah ya relasi yang menghubungkan. Kalau tadi primary key itu kunci, isinya harus satu, nggak boleh lebih dari satu yang sama. Forest key itu memungkinkan lebih dari satu. Ya, relasi itu bisa terjadi kalau misalnya salah satu tabel memiliki primary key, tabel penghubungnya memiliki forest key atau tabel penghubung atau forest key dia adalah kunci tambahan. Sehingga bisa menghubungkan. Contoh, siswa primary key-nya adalah nomor induk siswa. Mata pelajaran, ya, karena satu siswa tadi banyak mata pelajaran, maka di mata pelajaran harus ada nomor induk siswa misalnya. Ya, nah nomor induk siswa yang muncul di mata pelajaran inilah dinamakan sebagai forest key karena kunci penghubung. Ini nanti contoh cara membuatnya, nanti kita praktek ya. Inilah sebuah contoh relationship diagram terkait dengan beberapa tabel yang dihubungkan ya one to many. Yang ada simbolnya tanda kunci itu dianggap primary key. Kemudian yang ada simbolnya tandanya stack atau crash ya itu dianggap sebagai forest key atau kunci tambahan. Nah, oke, nanti kita coba ya. Nah, kemudian ya kaitannya lagi ada namanya CRUD, query CRUD. CRUD itu sebenarnya adalah singkatan. C itu adalah create, R itu adalah read, U itu update, D adalah delete. Karena apa? Untuk sebuah pengolahan database nanti akan membutuhkan sebuah pengolahan terkait dengan menambahkan data, membaca data, merubah data, bahkan menghapus data. Maka query CRUD ini sangat difungsikan. Bagaimana kalau misalnya saya menambahkan data, maka perintah mana yang saya gunakan? Bagaimana nanti kalau misalnya saya merubah data, perintahnya bagaimana dengan SQL? Bagaimana kalau saya menghapus data, maka perintahnya bagaimana dalam SQL? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita coba ya membuat sebuah database baru, di mana database baru ini yang pasti nanti harus menjalankan server dulu. Nah, oke, saya coba share dulu ya. Saya share dulu. Nah, membuat server dulu. Yang pasti nanti di sini harus menjalankan dulu. Apa yang dijalankan? Yang dijalankan adalah servernya. Ya, kita menggunakan server lokal. Kebetulan kita menggunakan SAMPP seperti ini ya. Di SAMPP-nya servernya akan saya buka. Kemudian saya cari namanya SAMPP control. Nah, ini namanya adalah SAMPP control. SAMPP control ini nanti akan saya jalankan. Bentar ya. Saya klik kanan dulu, saya jalankan administratornya. Oke, nanti di sini akan membuka sebuah jendela SAMPP di mana
Kalau saya nanti di sini pengen menjalankan sebuah servernya, diaktifkan dulu ya. Ada yang namanya Apache. Apache itu nanti kita jalankan servernya. Start. Nanti sampai warnanya hijau. Oke. Kemudian kalau sudah warna hijau, kita jalankan apa? MySQL-nya. SQL-nya ini kita jalankan. Sampai juga nanti warnanya hijau. Nah, kalau sudah berwarna hijau semua, itu berarti servernya sama database-nya, pengolahan data MySQL ini sudah bisa jalan. Kita tutup dulu. Nah, sekarang bagaimana untuk mengolahnya? Ya, mengolahnya ini teman-teman nanti bisa buka sebuah browser, ya. Di mana browsernya ini nanti, ya, kita akan mengolah. Browser yang kita gunakan seperti apa? Ini browsernya sementara saya buka dulu ya. Browsernya akan saya buka dulu. Oke, coba saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Saya cari browsernya. Nah, oke, saya share. Saya cari browsernya. Ya. Nah, server yang sudah kita jalankan tadi, server yang sudah kita jalankan tadi. Nah, sekarang untuk menjalankan MySQL-nya bagaimana? Karena nama server lokalnya itu adalah localhost, nanti bisa seperti ini ya. Localhost diikuti teman-teman menjalankan, yang dijalankan apa? Yang dijalankan adalah PHP MyAdmin. Ini adalah nama aplikasinya ketika kita menjalankan server. Nah, inilah nanti sebuah tools ya yang digunakan untuk mengolah database. Namanya adalah PHP admin SQL ya. Kita sambil nunggu prosesnya. Nah, lumayan agak lama karena ini berjalan lebih dari 3 aplikasi. Bentar, kita proseskan dulu. Oke, saya ignore dulu. Ya, ini sebuah tools PHP admin untuk mengolah database MySQL. Nah, sekarang bagaimana cara membuat database-nya? Kita bisa masuk ke dalam sebuah ya menu namanya database. Di sini pengen membuat apa? Nah, kita create di sini namanya apa? Misalnya database-nya adalah tentang siswa misalnya ya. Saya punya database siswa. Kemudian saya create. Nah, maka nanti akan muncul sebuah database ya di sini yaitu adalah siswa. Ini database yang sudah kita buat. Ada namanya siswa. Nah, ini ada namanya siswa. Sekarang kita masuk dalamnya database siswa. Kalau pengen masuk database siswa, bagaimana? Kita klik. Klik, kemudian muncul database siswa. Nah, kemudian di sini kita pengen membuat sebuah tabel baru. Ya. Nah, kalau membuat tabel baru secara scripting, kita menggunakan di sini adalah menu SQL. Ya, di menu SQL ini kita membuat sebuah tabel baru. Misalnya tabelnya apa? Misalnya tabelnya adalah siswa. Perintahnya seperti ini ya. Kita bikin perintah namanya create tab.
tabel. Misalnya namanya apa? Namanya adalah siswa. Ya, namanya adalah siswa. Kemudian pastikan membuat tabel ini ditentukan nanti fieldnya atau atributnya apa saja. Misalnya butuh yaitu yang namanya ID siswa atau nomor induk siswa ya. Saya singkat misalnya NIS. NIS ini tipe datanya apa? Hanya boleh dimasukkan angka. Maka misalnya di sini saya gunakan integer ya. Integer atau int nanti gitu. NIS misalnya int panjangnya berapa? Gitu ya. Panjangnya berapa? Kalau misalnya teman-teman penginnya di sini integer, kemudian panjangnya anggap saja 5, ya langsung aja. Nis, misalnya saya butuh int, ya, panjangnya 5. Berarti itu panjangnya 5. Not null, tidak boleh kosong. Ya, ini not null itu tidak boleh kosong. Nah, kemudian karena nis ini saya jadikan sebuah primary key, tambahkan di sini apa? Primary key. Primary key. Nanti gitu. Berarti nis ini akan saya jadikan primary key. Koma. Misalnya ya, selain nis saya bikin apa? Misalnya saya bikin nama siswa. Di sini adalah nama. Nama ini ya saya bikin char karena karakter ya. Yang saya masukkan adalah karakter. Char. Panjangnya berapa? Misalnya nama siswanya panjangnya maksimal 20 digit atau 15 digit jadi batas 20 digit. Ya, tidak boleh kosong. Ada saja not null. Jadi contoh gini. Kemudian misalnya saya punya lagi yaitu kelas. Misalnya kelas. Kelas ini saya gunakan char. Char ini panjangnya berapa? Misalnya panjangnya 5. Dan ini tidak boleh kosong juga. Not null. Ini cara membuat sebuah tabel. Tabelnya siswa memiliki 3 atribut yaitu NIS, kemudian nama, kemudian kelas. Karena NIS ini tidak boleh sama, maka saya jadikan primary key. Oke ya. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, baru kita jalankan. Kita go seperti ini. Nah, ya berhasil. Buktinya bagaimana? Di sebelah kiri di dalam database siswa memiliki tabel siswa. Nah, ini memiliki tabel siswa. Nah, kalau kita cek strukturnya yang kita bikin tadi ya, punya NIS, nama dan kelas. Jadi di sini ada NIS, tanda-tanda kuncinya itu berarti primary key, ada nama, ada juga kelas. Jadi contoh kita membuatnya gitu. Nah, sekarang yang selanjutnya kita bikin tabel lagi. Kita balik ke database siswa ya. Kita membuat tabel lagi, tabelnya di sini misalnya saya di SQL ya, yaitu mata pelajaran. Saya ingin bikin tabel namanya tabel pelajaran. Jadi saya nanti di sini create, saya bikin tabel, misalnya adalah mata pelajaran. Matpel lah, saya singkat ya. Matpel, mata pelajaran. Mata pelajaran itu isinya apa saja? Misalnya ya, ada ID pelajaran, ID pel. ID pel ini ya misalnya isinya char itu boleh char panjangnya misalnya 5 ya artikel itu panjangnya 5 dan ini not null juga dan tidak boleh di not null tidak boleh kosong tambahkan primary key add primary key maka mata kuliah ini saya jadikan jadi ID pelajaran sebagai tambahkan primary key koma setelah itu ditambahkan apa. Oh ini nggak perlu add ya, sorry langsung primary key. Primary key. Kemudian di sini saya tambahkan nama pelajarannya. Misalnya nama pel, ya, nama pelajaran. Ini panjangnya kita gunakan char saja. Panjangnya misalnya adalah 20. Ini juga tidak boleh kosong. Contoh gitu ya. Nah, kemudian ingat tadi di awal karena satu siswa itu memiliki lebih dari satu mata pelajaran, misalnya boleh nanti langsung direlasikan. Kalau enggak cukup ini saja ya, karena nanti butuh nilai. Karena siswa dengan pelajaran itu punya many to many, maka butuh sebuah jembatan. Kita butuh ini dulu, ini saya jalankan dulu, ini not null, pelajarannya, bisa gitu ya. Nah,
Itu berhasil, ada matpel. Yang ketiga, saya bikin tabel penghubung antara siswa dengan mata pelajaran. Karena siswa memiliki banyak mata pelajaran dan satu pelajaran dimiliki banyak siswa, maka di sini nanti saya perlu membuatkan jembatan menghubungkan antara dua tabel tersebut, ya, menghubungkan dua tabel tersebut. Di sini saya bikin lagi, saya meng-create lagi, ya, saya create tabel lagi, ya, misalnya namanya adalah tabel nilai, oke ya, anggap saja namanya adalah nilai siswa. Nah, nilai siswa ini ada, saya buatkan sebuah nomor urut misalnya ya. Saya punya ID nilai misalnya seperti ini. ID nilai ini dia adalah integer, panjangnya misalnya 3 digit, ini tidak boleh kosong. Kemudian saya bikin auto increment. Ini maksudnya adalah nomor otomatis dan saya jadikan primary key. Atau increment itu nomor otomatis. Jadi kita nggak perlu masukkan, dia otomatis ada urut nanti ya. Kemudian ada, ini saya hubungkan. Apa yang dihubungkan? Saya membuat dulu, yaitu yang pertama adalah NIS. Karena nilai saya hubungkan dengan nomor induk siswanya. NIS tadi misalnya integer panjangnya adalah 5, gitu ya. Koma, saya bikin satu lagi untuk mata pelajaran, ada namanya IDPL. Nah, IDPL misalnya panjangnya tadi adalah char di sini panjangnya juga 5. Perhatikan teman-teman. Kenapa dalam tabel nilai siswa kok ada NIS, kok ada IDPL? Karena nanti NIS sebagai primary key di dalam tabel siswa akan dihubungkan dengan NIS yang ada di tabel nilai sebagai foreign key NIS di sini. Sebaliknya juga sama, ya. Untuk tabel mata pelajaran tadi ada IDPL sebagai primary key, maka di tabel nilai ini ada IDPL sebagai foreign key. Ya, jadi ya, ada IDPL sebagai foreign key. Ini saya koma, saya tambahkan nilai. Nilai misalnya integer karena angka ya, nilai itu maksimal 3 digit. Kemudian saya koma lagi. Ya, saya koma, saya di bawahnya. Nah, ini komanya adalah bagaimana? Saya perlu membuat sebuah relasi. Membuat sebuah relasi ini nanti, ya, teman-teman bisa menggunakan construct, ya, bisa menggunakan construct untuk menambahkannya. Oke ya. Nah, sekarang nilai yang kalian buat itu apakah nilai dalam bentuk apa namanya pembulatan atau nilai yang ada desimalnya. Kalau misalnya nilai ada desimalnya ya jangan menggunakan yang ada jangan integer, tapi teman-teman gunakan yang float. Karena float itu tipe data yang mengandung desimal. Oke, maka di sini ini akan saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan di sini adalah bagaimana menambahkan constraint. Nah, ini saya tambahkan. Apa yang perlu ditambahkan? Tambahkan sebuah foreign key. Foreign key. Dari apa? Foreign key dari yaitu NIS. Kan gini ya. NIS. Kemudian NIS ini dari mana? NIS ini adalah referensi ya, referensi ini dari tabel siswa dalam kurung adalah NIS. Jadi, foreign ini saya hubungkan ke dalam tabel siswa, referensinya itu dari tabel siswa, yaitu nama atributnya atau nama fieldnya adalah NIS. Oke ya, nah, itu contoh. Nah, kemudian yang selanjutnya, koma, saya juga menambahkan apa? Menambahkan foreign key. Ya, dari mana? Dari IDPL, ini dari pelajaran ya. Nah, saya menambahkan foreign key IDPL di siswa nilai siswa ini referensinya dari tabel mana? Dari tabel matpel ya, yaitu di sini adalah IDPL. Nah, ini contoh ya. Karena nanti logikanya kita buat seperti itu. Jadi menambahkan sebuah nilai.
Kemudian kita tutup ya. Nah, kita tutup. Saya ulangi, saya menambahkan foreke nis dan menambahkan juga foreke untuk IDPL sehingga nanti bisa dicipta sebuah relasi. Kalau sudah oke seperti ini, ya, maka akan saya jalankan. Ada yang error, ada yang trouble, kita cek errornya pada baris. Oh, ini reference siswa, nis, foreke, IDPL, reference matpel adalah IDPL. Ini sudah, koma, IDPL tadi not null. Nis itu, oh ini siswa punya nis ya. Sebentar. Nisnya harus kita baca nis. Kemudian siswa titik nis, oke. Ini adalah primary key IDPL. IDPL ini dari matpel IDPL. Nah ya, saya cek dulu. Use new referensi. Siswa, reference, siswa, nis. Ya, referensinya adalah siswa nis. Siswa di siswa sudah. Kemudian ada pelajaran reference mata pelajaran adalah IDPL. Oke, kita cek dulu. Reference matpel, kemudian IDPL. Ini sudah benar. IDPL, benar ya, saya cek dulu. IDPL ini tadi tipe datanya apa? Kalau tipe datanya sama panjangnya nggak sesuai, itu pun juga tidak boleh. Ya, misalnya, saya cek dulu. IDPL ini tipe datanya adalah IDPL tipe datanya adalah char 5. Oke, char 5. Berarti harus char kemudian 5. Kemudian siswa ini adalah nisnya integer 5. Oke. Berarti kalau saya membuat lagi di sini, bentar ya, dapatkan SQL-nya tadi. Saya membuat tabel ID nilai integer not null auto increment primary key nis int 5 sudah, kemudian IDPL juga char 5 sudah, saya tambahkan nilai 3, foreke dari nis, reference-nya adalah dari siswa titik nis, sudah benar, foreke IDPL, kemudian dari mata pelajaran saya ambil yaitu IDPL juga. Oke, harusnya sudah oke itu. ID siswa, references sudah oke. Tak jalankan lagi, kenapa dia nggak bisa? Komanya ini sudah, nilai integer boleh. Bentar ya. Nah, sudah oke. Oke ya, ini harus saya kurung dulu. Ini udah jadi. Nah, nanti teman-teman perhatikan, di dalam tabel nilai siswa, kalau saya lihat strukturnya, ya, itu nanti ada foreke di sini, ya, foreke, ya, isinya adalah indeks. Jadi kuncinya agak warna silver ini dianggap sebagai foreke atau indeks. Ya, ini udah berelasi. Nah, sekarang bagaimana melihat hasil relasinya tadi? Melihat hasil relasi itu kalau misalnya kita masuk dalamnya database siswa, ya, di dalam database siswa itu kita bisa masuk ke dalamnya menu. Saya pilih more dulu ya. More, di sini ada namanya designer. Nah, di menu designer ini nanti akan muncul sebuah relasi. Nah, ini bisa dilihat. Ini saya bilang, siswa, ya, siswa ini
Ya kan? Ini NIS-nya primary key. Nilai siswa, ya, NIS yang dari siswa itu adalah foreign key. Mata pelajaran, matpel tadi, ya, matpel ini dia adalah primary key-nya berada di iPeople, ya. Kemudian foreign key-nya ada di, ini sudah berelasi. Berarti siswa ke nilai siswa itu one to many. Kemudian dari mata pelajaran ke nilai siswa juga one to many. Sehingga siswa dengan mata pelajaran hubungannya adalah many to many. Nah, ini contoh ya, membuat relasi dalam sebuah database. Kebetulan kita menggunakan MySQL. Ini contoh. Oke. Nah, kemudian kalau tabel sudah selesai, kemudian sudah berelasi. Nah, kita mulai menggunakan yang namanya CRUD. Nah, ya, CRUD-nya bagaimana? Sekarang tadi yang pertama create sudah, ya. Tinggal create selanjutnya apa? Kita menambahkan data dari setiap tabel. Contoh, saya ingin menambahkan data di dalamnya siswa. Oke. Nah, teman-teman bisa masuk ya. Kita cek dulu di siswa tadi strukturnya apa saja. Karena kita harus baca strukturnya. Strukturnya di sini kebetulan adalah NIS, nama, dan kelas. Oke. NIS, nama, dan kelas. Sehingga kalau saya membuat SQL di sini, ya, membuat SQL di sini untuk saya menambahkan sebuah data, itu perintahnya adalah insert into nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah siswa. Oke. Nah, karena semua field-nya, semua atributnya harus diisi, nanti berlangsung seperti ini. Values diikuti NIS yang pertama tadi integer ya. Integer itu tidak usah dipetik karena bukan karakter. Misalnya NIS-nya adalah 1, 2, 3, koma. Namanya siapa? Nah, nama karena teks harus dipetik. Misalnya namanya adalah Andi, koma lagi. Kelasnya apa? Kelas adalah teks juga. Misalnya kelas IPA 1 misal. Ya, ini kita bisa menambahkan satu data siswa. Jadi kalau misalnya ini saya jalankan, ya saya jalankan, nanti saya oke aja, go seperti ini, ya. Nah, dia nanti 4K primary duplicate entry. Kita cek ya. Kita membuat data, yaitu di sini. Nah, sudah ada 1, 2, 3 Andi pasang. Nah, sekarang kalau kita bisa nggak menambahkan lebih dari satu langsung bisa di SQL ini, ya. Ketika kita menambahkan lebih dari satu dengan konsepnya tadi, misalnya ini saya rubah 1, 2, 3, 1, 2, 4, namanya misalnya di sini adalah Joko, kelas IPA 1 juga. Nah, ini saya koma, saya bisa menambahkan langsung. Ini aja saya copy ya. Ini saya copy, taruh sebelah kanannya. Misalnya adalah 1, 2, 5. Namanya adalah ya misalnya Brian ya, ini IPS 1 misalnya, IPS 1 koma lagi saya punya lagi ini saya 1, 2, 6, makanya yang NIS tidak boleh sama karena primary key. Di sini namanya adalah Budi. Budi ini juga IPS 1 ya. Mungkin ada lagi ya, ini adalah 1, 2, 7 ya. Di sini misalnya adalah namanya Prabu, dia adalah kelas bahasa. Saya gitu ya. Bahasa. Saya singkat aja ya. Misalnya bahasa 1 atau bahasa 2 terserah. Berarti ini langsung sekaligus saya bisa menambahkan lebih dari satu data. Ya, saya oke. Pastikan dipisah. Nah, kita jalankan. Nah, nanti teman-teman kalau cek di tabel siswa, ya, otomatis di tabel siswa akan muncul record yang sudah kita masukkan. Nah, ini adalah record yang kita masukkan. Menampilkan data ini kalau di dalamnya CRD itu sudah masuk read, berarti karakter yang R, read, menampilkan. Gitu ya, menampilkan. Nah, sekarang saya masukkan juga untuk yang mata pelajaran. Mata pelajaran tadi
ada IDPL sama nama pelajaran. IDPL di sini kita lihat strukturnya tadi ya. Strukturnya IDPL adalah di sini IDPL char 5 maksimal, nama pel 20, char juga maksimal 5. Kalau saya buatkan di sini untuk insertnya, masukkan datanya sama dengan tadi ya, kita gunakan insert into, namanya adalah matpel, ya saya tambahkan values. Nah, yang dimasukkan karena IDPL-nya adalah teks, contoh ya, kita punya di sini mata pelajaran misalnya adalah mata pelajaran ya, misalnya MP1, namanya apa MP1? MP1 misalnya adalah IPA, ya, koma, saya buatkan lagi di sini. Yang pertama misalnya MP2. MP2 itu misalnya mata pelajarannya apa? Ingat saja adalah IPS. Oke. Kemudian misalnya di sini saya tambahkan lagi ya, saya tambahkan lagi tadi Pak Joko. Ini saya punya mata pelajarannya adalah MP3. MP3 ini misalnya adalah matematika ya. Saya punya lagi misalnya di sini adalah MP4 ya. Anggap saja di sini adalah bahasa Indonesia, BHS Indonesia, saya singkat gitu ya. Berarti saya langsung masukkan berapa? Saya masukkan lebih dari satu langsung ya. Saya oke. Otomatis sudah ditambahkan di sini ya, yaitu beberapa mata pelajaran. Nah, sekarang gini, kenapa yang dimasukkan datanya kok siswa dulu dan mata pelajaran dulu, Pak? Karena siswa dan mata pelajaran ini ada sebuah tabel single, ada tabel primary. Jadi kita tidak bisa langsung masukkan data di dalamnya tabel nilai siswa sebelum ada data di primary dulu. Yaitu catatannya, tidak bisa masukkan tabel nilai siswa sebelum kita membuat tabel yang primary dulu. Karena tabel 4K yang di siswa itu sumbernya dari primary. Jadi tidak mungkin kita membuat langsung pada 4K dulu tanpa ada sumber. Nanti gitu. Jadi perlu nanti kita tambahkan. Contoh ya, kalau misalnya primary dari siswa dengan mata pelajaran sudah ada, kita tinggal masukkan dalam siswa itu gampang. Karena sumbernya itu dari tabel primary-nya. Di siswa itu ada ID nil, ID nilai, NIS, dan ID dan nilai. ID nilai itu karena kita bikinnya adalah auto increment alias nomor otomatis, itu tidak perlu kita masukkan. Dia otomatis ada. Kita nanti inputnya langsung pada NIS, kemudian ID pel, langsung nilai. Gitu ya. Jadi kita cek dulu. Nah, misalnya yang saya masukkan yang pertama ya, saya gunakan insert juga. Insert, kemudian into, yaitu nilai siswa. Gitu ya. Kita gunakan value-nya. Values-nya. Nah, langsung nanti gini, apa value-nya? Nah, karena ID nilai tidak perlu dimasukkan otomatis, sebenarnya dari nilai siswa ini kita perlu menambahkan. Field yang harus dimasukkan apa? Adalah NIS, ID, pel, yaitu nilai. Nanti gitu. Ya, karena apa? Kita menentukan field tertentu. Nah, berarti gini, sebelum values harus ada dulu ya. Sehingga nanti di values kita bisa menemukan NIS berapa yang dimasukkan. Ingat, NIS yang dimasukkan di sini harus adalah NIS yang sudah ada di tabel siswa. Jadi sudah ada 1, 2, 3. Mata pelajarannya misalnya saya petik ya. Ini adalah MP1. Nilainya berapa? Anggap saja nilainya adalah 70. Koma lagi. Ya, saya masukkan. Nah, ini 1, 2, 3 lagi. Berarti siswa yang sama, Pak? Iya, siswa yang sama. Karena di sini ini sebagai 4K, maka boleh muncul lebih dari satu siswa yang sama. Dengan mata pelajaran yang berbeda, MP2, nilainya adalah 80. Jadi gitu, yang berbeda mata pelajarannya.
Saya masukkan lagi misalnya NIS yang sama 1, 2, 3. Mata pelajarannya adalah misalnya MP4 ya. Nilainya adalah 86 misalnya gitu. Ya, saya masukkan lagi misalnya NIS yang berbeda ya. 1, 2, 4. Kemudian mata pelajarannya adalah misalnya mata pelajarannya sama MP1. Boleh, Pak? Boleh. Kan NIS-nya berbeda. Ya, nilainya misalnya adalah 76, koma lagi saya masukkan misalnya di sini 1, 2, 4 ya, tetapi ini mata pelajarannya juga beda, nilainya adalah 50 misal. Saya masukkan NIS yang berbeda. 1, 2, 5. Mata pelajarnya sama lagi. MP1. Nilainya adalah 68. Saya masukkan lagi. Misalnya ya. 1, 2, 5. Mata pelajarannya adalah MP2. Nilainya adalah 90 misal. Nah, ya ini coba. Ya, ini banyak NIS yang sama. Juga banyak ID pelajaran yang sama. Ya kan, karena Forex bisa muncul lebih dari satu. Nah, sehingga nanti akan saya jalankan lagi. Saya go. Nah, itu ya. Kita lihat sekarang di tabel nilai siswa. Nah, ini adalah datanya nilai siswa. Banyak NIS yang sama, tapi mata pelajarannya berbeda. Ya, banyak mata pelajaran yang sama, tapi siswanya berbeda. Makanya NIS sama IDPL itu dinamakan Forex atau banyak tadi. Satu ke banyak. Satu siswa di sini muncul lebih dari satu, makanya dianggap banyak. Itu ya. Nah, ini contoh. Ya sudah, sekarang tinggal kita mengembangkan pada JRUD selanjutnya. Apa? Kalau kita menampilkan data sesuai dengan kriteria. Nah, ini beda lagi ya. Contoh dengan kriteria bagaimana? Contoh ya, saya ingin menampilkan siswa, di mana siswa yang saya tampilkan itu, ya, siswa yang saya tampilkan itu adalah siswa yang kelasnya misalnya IPA 1. Saya ingin menampilkan siswa kelas IPA 1. Nah, perintah menampilkan data ini menggunakan perintah namanya shift. Ya, kita select. Kemudian semua field saya tampilkan, baik pakai tanda bintang. From, dari tabel apa? Ini kuncinya, select bintang from. From-nya tabelnya siswa. Ya, yang ditampilkan adalah yang kelasnya IPA 1. Maka ditambahkan kondisi where. Where apa? Where kelas sama dengan ditulis IPA 1. Saya menampilkan semua siswa yang kelasnya IPA 1. Nah, ya, ketika saya tampilkan ya, maka yang tampil yang kelasnya IPA 1 saja. Ini single ya, single tabel. Nah, sekarang yang lebih oke lagi ya, misalnya dari sini saya ingin menampilkan lagi apa? Yang saya tampilkan adalah saya. Ini kan tadi satu ya kriterianya. Saya bisa menambahkan lagi, yaitu yang kelasnya IPA 1 dan, nah ini saya gabung, and NIS-nya sama dengan 1, 2, 3. Berarti harus IPA 1, NIS-nya juga harus 1, 2, 3. Ada nggak kira-kira? Oh, ternyata ada. Ini kan NIS-nya 1, 2, 3, kelasnya kelas IPA 1. Nah, ini contoh. Oke ya, ini contoh. Nah, sekarang kalau saya mencari siswa, Pak, yang saya hafal itu adalah ini, huruf depannya adalah A, Pak. Nah, saya hafalnya tuh huruf depannya A. Bagaimana? Nah, ini kita bisa rubah. Kalau saya menampilkan dengan seleksi tersebut, maka ya, nah, saya menampilkan dari siswa where apa? Where nama, ya, where nama, from siswa, where nama. Ada nggak nama? Nama siswa ya, nama, where nama, seperti ya, kita pakai like. Like apa, Pak? Like yang huruf depannya A.
Setelah A apa? Setelah A bebas, maka setelah A dikasih tanda persen. Ini dianggap sebuah bebas. Setelah A kita nggak tahu. Pokoknya tahunya depannya A. Nah, jalankan ya. Oh, ternyata ada satu. Oh, gitu kan ya. Berarti karena huruf depannya A. Kalau saya pengen pokoknya namanya mengandung huruf A bagaimana? Pokoknya namanya mengandung huruf A, maka saya tampilkan. Nah, sebelum A kita tambahkan persen. Berarti sebelum A itu nanti kita anggap nggak tahu. Setelah A kita jika nggak tahu, pokoknya semua mengandung A akan saya tampilkan. Ya, sehingga nanti di sini akan muncul Andi, Brian, Prabu. Nah, semua mengandung huruf A kan? Itu bisa ditampilkan. Ini nanti difungsikan ketika teman-teman membuat sebuah pemfilteran. Ya, nah lihat di sini adalah pemfilteran data. Ini contoh. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi terkait dengan database ini karena nanti sebelum membuat sebuah aplikasi kita harus paham betul tentang pengolahan database karena nanti kalau kita tidak paham tentang CRUD database-nya, bagaimana kita memproses penambahan data di aplikasi, bagaimana kita memproses nanti misalnya menampilkan data, ya, merubah data dan menghapus data, dan juga susah prosesnya. Ya, kita gunakan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya menampilkan data, di mana data yang saya tampilkan ini saya gabung semua, ya. Saya gabung semua dari ketiga tabel karena sudah ada relasi. Kalau ada relasi gampang kita bisa gabung semua. Contoh ya, saya masuk ke database siswa dulu. Apa yang mau ditampilkan? Nah, ini dipahami dulu. Saya pengen menampilkan, yang saya tampilkan itu adalah NIS siswa, kemudian nama siswanya, kemudian ya kelasnya apa, kemudian mata pelajarannya apa, dan nilainya berapa. Oh, berarti kan ketika tabel ikut semua. Oke ya, ketika tabel ikut semua. Maka di sini dipahami dulu yang mau ditampilkan itu apa saja. Tetap kita menampilkan menggunakan perintah select. Kita gunakan select. Apa yang mau ditampilkan? Yang mau saya tampilkan pertama adalah NIS, Pak. NIS itu dari tabel mana? NIS dari tabel siswa. Tulis dulu. Tabel siswa. Apa yang dipanggil? NIS. Koma lagi. Nama siswa, Pak. Dari mana? Tabel siswa. Cari lagi. Siswa. Titik. Nama. Kelasnya, Pak. Sama dari siswa. Siswa titik. Kelas. Koma lagi. Dari mata pelajarannya, Pak. Oke, kita ambil. Yaitu mapel. Apa yang diambil? Nama mata pelajaran. Koma lagi. Saya butuh mata pelajaran sudah. Nilainya, Pak. Nilai dari mana? Dari tabel nilai siswa. Kita tampilkan nilai siswa. Yang diambil apa? Nilai. Ya, perhatikan. Ini yang di depan, ini adalah inisial. Inisial dari tabel yang diambil. Sehingga setelah diambil nanti, ya, select fieldnya apa saja, sekarang from. From dari tabel apa saja. Nah, ini penting. Ya, dari tabel siswa. Dari tabel siswa. Nanti digabung. Dari tabel siswa ini akan direlasikan alias digabung dengan apa. Ya, kalau misalnya dari nilai bagaimana? Ya diambil dari nilainya, digabungkan dengan siswa dan pelajaran. Jadi nanti di sini kita cek dulu ya, kita menggabungkan. Yang kita gabungkan adalah dari nilai, kemudian siswa dan pelajaran. Jadi nanti kita rubah di sini. Menghubungnya kita ambil nilainya dulu. Dari nilai siswa, ya, dari nilai siswa ini akan saya gabungkan. Saya join ya. Join itu menggabungkan, merelasikan. Direlasikan kemana? Direlasikan ke siswa. Ya, di mana saya joinkan ke siswa ya, di mana siswa titik nis itu harus sama dengan ya siswa titik nis harus sama dengan apa? Nilai titik nis. Nah, nanti di sini ya. Jadi saya gabungkan. On, saya gabungkan apa? Nilai siswa titik nis ya itu harus sama dengan siswa titik nis.
Nah, itu direlasikan. Ya, ini menghubungkan nilai siswa dengan siswa. Nah, terus kemudian dihubungkan juga dengan mata pelajarannya. Ya, dihubungkan juga. Saya tambahkan lagi. Saya menggabungkan lagi. Ya, nilai siswa digabungkan kemana? Digabungkan ke mapel on, di mana nilai siswa titik ID pel itu harus sama dengan mapel titik ID pel. Nah, ini namanya join, menghubungkan, merelasikan. Kalau sudah, kita coba jalankan ya. Yang diminta tadi muncul listnya, namanya, kelasnya, mata pelajarannya, sama nilainya. Dari ketiga tabel yang direlasikan, join. Ya, jadi harus data yang sama yang ditampilkan, namanya join. Kita jalankan. Nah, sekarang kita cek. Loh, kan? Sekarang sudah muncul semua. Oke, saya ngambil NIS, saya ngambil nama, saya ngambil kelas, nama pelajaran, sama nilai. Ini ada informasi baru. Kalau saya ingin membuat sebuah progress report nilai, langsung saya ambil SQL-nya tadi, query-nya, saya ambil semua. Saya tampilkan. Gitu kan? Dan sekarang, Pak, ini Andi ada 3. Loh iya, tapi kan nanti di sini mata pelajarannya beda. Gitu kan? Kemudian ada lagi, Pak, apa? Di sini Joko juga ada 2, mata pelajarannya beda. Brian ada 2, mata pelajarannya beda. Nah, nanti gitu. Karena mata pelajarannya berbeda, maka akan tampil semua. Tidak masalah, karena informasi nanti seperti itu. Ya, ini contoh. Nah, kalau misalnya dengan kriteria, dari sini ya Pak, setelah saya joinkan, yang saya ingin saya tampilkan adalah yang nilainya di atas 70. Nah, ini sudah kan, saya tambahkan kriteria. Yang saya tampilkan adalah yang nilainya di atas 70. Nilai itu di mana? Nah, ini jangan lupa. Di sini ditambahkan sebuah kondisi where. Di mana? Ya, nilai siswa titik nilai, titik nilai lebih besar dari 70. Maka yang ditampilkan harusnya yang di atas 70. Nah, sehingga di sini yang ditampilkan adalah di atas 70. Itu udah memfilter lagi dari siswa tadi ya. Sudah kita filter lagi. Nah, itu lebih oke lagi nanti malah ya. Nah, ini contoh. Begitu. Ya, ini dari Select Samarit ya. Nah, ini contoh pengembangannya adalah seperti itu. Jadi dari query CRUD tadi, create read sudah. Tinggal update sama delete. Update sama delete itu merubah dan menghapus. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya merubah bagaimana, Pak? Kalau menghapus bagaimana? Syaratnya merubah dan menghapus harus tahu dulu. Yang mau dihapus itu apa? Ya, yang mau dihapus itu apa? Menjadi apa? Harus tahu dulu. Contoh-contoh ini ya. Saya contohkan. Misalnya saya punya tabel siswa tadi. Di dalam tabel siswa ini saya, nah ini contoh Pak, ternyata Brian itu namanya keliru. Harusnya dia pakai pakai Y bukan I. Nah, kan gitu. Berarti teman-teman kan tahu apa yang mau dirubah. Nama, Pak. Namanya siapa? Brian. Ya kan berarti sudah tahu. Oh, berarti kriterianya adalah nama sama dengan Brian. Dirubah menjadi apa? Update to. Dirubah menjadi ya I-nya bagi Y, Pak. Nah, jadi cari dulu kriterianya yang mau dirubah apa? Brian. Brian termasuk field apa? Nama. Oh, berarti nama sama dengan Brian. Berarti where-nya, kondisi filternya adalah nama sama dengan Brian. Dirubah menjadi apa? Menjadi Brian. Misalnya pakai Y. Contoh, ya di sini yang penting tahu dulu ya. Jadi ada perintah yaitu update. Nah, ini merubah. Update to. Apa yang mau diupdate ya? Update to, misalnya diupdate adalah tabel siswa. Ya, apa yang mau diupdate? Yaitu nama. Set. Gitu ya. Set nama. Nah, dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi tadi adalah ini ya, pakai Y. Dirubah menjadi Brian yang ada Y-nya. Siapa yang mau dirubah?
Yang mau dirubah adalah nama sama dengan Brian tadi. Ya. Oh, ini tunya enggak usah, sorry. Update set saja. Update siswa. Update siswa, ya. Nama menjadi Brian, di mana yang saya rubah dan namanya adalah Brian. Oke ya, ini perintah merubah data. Yang penting harus tahu. Apakah merubah itu hanya satu field saja, Pak? Boleh lebih dari satu. Kalau misalnya lebih dari satu, misalnya Brian itu kelasnya berubah, misalnya, ya, karena Brian pertama mestinya kelasnya apa, saya rubah boleh. Misalnya tambahkan kelas sama dengan, nah itu dirubah. Jadi saya merubah nama sama kelas, ya dipisah dengan tanda koma. Nah, sekarang kita jalankan dulu ya, update-nya. Go. Oke, sekarang kita cek di siswa. Sudah berhasil, sehingga nanti kalau kita ngecek di siswa, akan muncul. Sudah berubah menjadi blank. Nah, ini contoh. Ya, yang penting tahu dulu yang mau dirubah adalah apa, sehingga dirubah menjadi apa? Menggunakan perintah perintah update. Ya, ini contoh merubah data. Ada juga selain merubah data adalah bagaimana kalau misalnya saya pengen menghapus data. Kurang lebih caranya sama dengan teman-teman merubah data, yaitu harus tahu dulu yang mau dihapus yang mana. Kalau misalnya tidak tahu kriterianya yang mana, maka datanya akan terhapus semua. Sehingga harus tahu dulu apa yang mau dihapus. Yang mau saya hapus, Pak, yaitu adalah yang NIS-nya 127. Nah, itu lebih enak lagi. Kenapa sudah tahu NIS-nya? Karena NIS adalah primary key. Tidak mungkin ada NIS yang sama. Ya kan? Oke. Tidak mungkin ada NIS yang sama. Sehingga saya di sini kalau misalnya menggunakan perintah penghapus, ya perintahnya adalah delete atau delete, ya. Di sini kita delete dari apa? Dari tabel. Delete from. From tabel apa? Siswa. Ya, apa yang dihapus? Yang saya hapus adalah where NIS sama dengan ya 127. Nah, maka saya akan menghapus siswa dengan NIS 127. Kalau misalnya tidak ada where, maka delete from siswa, semua yang ada di tabel siswa itu terhapus. Oke ya. Jadi harus ada ketentuannya. Kriterianya apa? Pakai where NIS 127. Sehingga kalau saya jalankan, ya, nah, oke, nanti akan muncul. Apakah mau dihapus di sini? Nah, kalau yes, otomatis di tabel siswa tadi 127 atas nama Prabu dia hilang. Ya, dia hilang. Nah, enaknya lagi, kalau misalnya ini sudah terrelasi dengan tabel nilai dan tabel mata pelajaran. Ketika saya menghapus di dalamnya primary key, contoh tadi adalah Prabu 127 saya hapus, otomatis ya data nilainya Prabu dan mata pelajaran yang diikuti Prabu hilang semua. Kenapa? Karena relasinya tadi yang berpengaruh. Karena sumbernya atau primary key-nya terhapus, maka foreign key-nya akan ikut terhapus semua. Nah, itu contoh ya untuk pengolahan database. Mungkin dari semua yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dimengerti. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silakan. Masih ada waktu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, Untuk di database itu nanti kalau misalkan di SQL itu eh, besar hurufnya itu berpengaruh tidak ya ke sangat. SQL-nya? Ya, sangat. Jadi, besar kecilnya sebuah huruf di dalam bahasa istilahnya MySQL database ya, itu sangat berpengaruh di dalam MySQL ya. Nah, kecuali kalau pengolahan database-nya maksudnya menggunakan yang sederhana, menggunakan Microsoft Access itu tidak berpengaruh. Tetapi kalau menggunakan apa namanya MySQL itu besar kecilnya huruf itu sangat berpengaruh. Apalagi nanti dikorelasikan dengan aplikasi ya, pengolahan server, backend maupun front-end-nya, pencarian besar kecilnya huruf itu berbeda karena setiap huruf itu memiliki nilai ASCII yang berbeda sehingga dimungkinkan nanti itu apabila misalnya pengen melakukan
menyiapkan input data dan sebagainya, lebih baik diamati betul, yang detail betul. Jadi misalnya kita gunakan huruf kapital, ya kapital semua misalnya, atau menggunakan huruf yang lowercase, huruf kecil semua juga nggak masalah. Supaya nanti mempermudah untuk mengejar. Sebenarnya tidak masalah kalau misalnya inputnya besar dan sebagainya. Selama nanti di scripting pembuatan aplikasi itu kita samakan antara data yang diterima dengan pencarian. Ya, samakan dalam arti dirubah ke bentuk kecil semua, kemudian pencarian juga bentuk kecil semua, itu masih bisa. Karena nanti merubah ya dari nilai ASCII setiap setiap karakter di dalamnya database. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke, jadi tadi itu sempat bingung kayak tadi misalkan di Hmm? tabel ini jangan not null, terus yang itu kan Hmm? kapital, lalu di selanjutnya ada not null tapi dia nggak Ah, kapital gitu. ini kalau sebuah perintah, perintah ya, kayak not null dan sebagainya itu adalah perintah. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah isi recordnya atau isi datanya. Jadi coba saya share lagi ya. Isi datanya itu maksudnya yang di dalam sini ya, yang di dalam sini di recordnya, saya maksud recordnya perbagian ini besar kecilnya huruf berpengaruh recordnya. Tetapi kalau untuk perintah dalam pembuatan SQL-nya, ya perintah dalam pembuatan SQL di sini, masnya misalnya mau menggunakan di sini huruf kecil, ya misalnya seperti ini, from dan sebagainya, itu tidak masalah, tetap bisa jalan. Misalnya select bintang di sini from, kemudian cari di sini adalah siswa, ini tidak masalah, tetap bisa dijalankan kalau perintah. Create tabel, not dulu sebenarnya itu tidak masalah besar kecilnya huruf karena dia adalah perintah. Perintah tidak mengenal itu. Cuma kadang ada beberapa perintah yang harus menggunakan huruf besar semua emang ya. Ada juga perintah yang huruf depannya saja yang besar itu juga ya. Namanya kita gunakan camel case itu seperti itu. Huruf depan saja yang besar. Ya, kalau perintah tidak masalah selama recordnya ini nanti berpengaruh. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi dalam recordnya aja ya yang harus Ya, diperhatikan dalam betul. kapital atau tidak ya. Oke. Ya, betul. Mungkin ada lagi, Masnya? Cukup jelas sih, Kak. Oke. Cukup. Terima kasih. Nah, kira-kira kalau misalnya Masnya lebih tertarik dan lebih intens lagi, ya bisa nanti ikut kelas yang private, ya pengembangan Confus dan sebagainya, atau nanti ke misalnya ke framework Laravel dan sebagainya. Kalau misalnya berkenan, berminat, boleh daftar langsung ikut private ya di apa situsnya websitenya edu.id bisa langsung. Itu sih maksudnya gambaran saya ini masih dasar-dasar semua sih sebenarnya. Kalau nanti pengen benar-benar terjun langsung ke dunianya apa website atau full stack developernya itu nanti pengembangannya akan lebih jauh. Kira-kira seperti itu. Kalau yang private itu berarti masuk ke kelas reguler atau gratis sama masuknya, Kak? Itu ke kelas reguler, Ah, oke. kelas reguler. Jadi lebih intens lagi. Nanti kita praktek bareng, kita pecahkan problem solving dan sebagainya. Mungkin mau bikin aplikasi apa, kita bahas bareng-bareng. Solusinya bagaimana yang oke, meng-create database-nya harus bagaimana. Nah itu nanti bisa lebih intens di situ sih. Oke, oke, baik. Mungkin izin bertanya untuk Ya. pertemuan selanjutnya itu nanti kira-kira membahas apa ya, Kak? Kalau besok pertemuannya kita bahas terkait dengan PHP, sudah scripting nanti ya. Scripting itu kita belajar PHP dikit-dikit, nanti dasarnya seperti apa. Mungkin pertemuan selanjutnya hari Jumat kita sudah sedikit banyak membuat atau menghubungkan antara database dengan front end. Nah, mungkin kita koneksi dengan database itu bagaimana kalau di PHP, menampilkan datanya itu bagaimana, nanti gitu. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Cukup? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Sama-sama.